katanya peluang ternak kelinci itu besar, kebutuhan daging yang dibutuhkan juga besar. Tapi kenapa sampai saat ini belum ada peternak kelinci besar seperti peternak-peternak ayam boiler? Ini pertanyaan yang cukup menarik dan layak untuk dibahas pada kesempatan video pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pagi hari ini owner Allian Rapid Kebumen akan membahas pertanyaan yang cukup menarik mengenai kenapa sampai hari ini belum ada peternakan besar seperti peternakan ayam boiler, padahal kebutuhan daging, permintaan daging sampai hari ini, sampai detik ini itu masih kurang-kurang. Ini yang belum terfikirkan oleh orang-orang yang belum ternak kelinci. Ternak kelinci itu bukan ternak ayam yang bisa sekaligus banyak, yang bisa terakomodir dengan sistem yang canggih. Bukan seperti itu dan beda gitu. Karena ternak kelinci itu membutuhkan keilmuan, wawasan, dan ketelitian yang cukup detail dibandingkan dengan ternak-ternak unggas yang lain. Lah, karena seperti itu, di Indonesia sendiri belum ada peternakan kelinci yang sebesar kandangnya itu seperti ayam boiler gitu. Padahal secara umum permintaan daging kelinci itu cukup lumayan banyak gitu. Tapi kenapa kok belum bisa? Itu sudah saya jawab kali depan, mengenai sistemnya emang beda. Cara ternaknya juga beda. Kita di sini sebagai owner ataupun sebagai peternak itu benar-benar mengurus, merawat detail dari hulu sampai hilir, kita urus sendiri. Dari proses pembesaran hingga menjadi indukan, hingga indukan itu mau produksi, hingga menyusui, dan hingga nyapih, itu kita urus sendiri. Beda halnya dengan ayam yang hanya fokus untuk di bagian pembesaran atau penggemukan. Mungkin kalau kelinci hanya difokuskan ke bagian itu bisa, tapi untuk mendapatkan benih-benih pembesaran itu tidak mudah dalam ternak kelinci. Dari berbagai macam genetik yang ada, dari berbagai macam perawatan yang ada, itu untuk dijadikan satu di kandang fattening atau kandang pembesaran itu tidak mudah dan tidak instan. Ada adaptasi pakan, ada adaptasi owner, ada adaptasi lokasi, banyak sekali gitu. Jadi uniknya kelinci seperti itu teman-teman ya. Jadi emang di Indonesia sendiri sampai hari ini belum ada industri yang menaungi peternakan kelinci gitu. Nah, dengan adanya seperti itu, saya pikir ataupun saya simpulkan bahwasanya ekonomi kreatif ataupun ekonomi yang diputar di kalangan bawah ataupun kalangan masyarakat pedesaan itu bisa dimulai dan bisa bertahan di kelinci. Karena apa? Tidak bisa dikelola ataupun tidak mampu dikelola oleh orang-orang yang beruang. Dalam artian orang-orang yang uangnya besar. Saat ini kalau langsung main di skala besar di kelinci, kebanyakan gulung tikar gitu. Jadi kelincinya sendiri itu untuk saat ini masih berpihak kepada orang-orang yang kalangan menengah ke bawah. Lah, itu salah satu keuntungan kita budidaya kelinci gitu. Jadi adanya seperti itu ya, ayo kita maksimalkan, kita totalitas dengan perawatan yang maksimal, dengan
breeding yang maksimal dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga, walaupun hanya dari peternakan dan hidup di desa gitu teman-teman. Jadi kesimpulan pada video hari ini, ternak kelinci itu belum bisa untuk skala industri, karena di dalam ternak kelinci kita itu mengerjakan hulu sampai hilirnya secara mandiri. Dari proses pengembangbiakan, penggemukan, menyusui, bahkan menyapi kita kerjakan sendiri. Dari proses itu kita mengaduk pakan sendiri, juga genetik yang berbeda-beda dari setiap peternaknya. Seperti itu. Jadi kalau emang mau dikerjakan secara fokus fattening, itu pun menurut saya dan analisa saya itu belum bisa maksimal seperti ayam-ayam boiler. Begitu, semoga bermanfaat updatean pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang membutuhkan perlengkapan kandang, obat-obatan, dan bibit kelinci, bisa langsung japri ke nomor admin Alian Rapid Kebumen. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.